Oke, disiapkan terlebih dahulu. Siap, gerak, berdoa, mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabban wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Berdoa selesai, beri salam kepada Pak Guru. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya hari ini anak-anak? Baik. Kalau Bapak menanyakan apa kabar, berarti kabarnya alhamdulillah, luar biasa, Allah. Sehat ya. Bagaimana kabarnya anak-anak hari ini? Alhamdulillah, luar biasa, Allahu Akbar. Oke, masih semangat ya? Hari ini siapa yang nggak hadir? Ada? Oh, Bapak absen terlebih dahulu. Oke, Bapak absen terlebih dahulu. Aina, Hadir, Pak. Alia, Kak Alista, Cinta. Oke. Baik anak-anak, pada kesempatan hari ini kita akan mempelajari materi coding. Ada yang pernah dengar materi coding? Nah, pernah tidak? Oke, nanti kita akan pelajari apa itu coding, ya. Apa itu materi coding? Di antara materi coding ini kita akan belajar tentang konsep berpikir komputasional. Apa nak? Konsep berpikir komputasional. Konsep berpikir komputasional. Jadi pada kesempatan hari ini kita akan belajar tentang konsep berpikir komputasional. Ini adalah salah satu materi dari pelajaran coding. Nah, ini pelajaran baru ini nak. Pelajaran coding ini pelajaran baru. Jadi perlu Bapak sampaikan juga bahwa materi coding ini nanti kedepannya akan dimasukkan dalam mata pelajaran kita, ya. Jadi ini ada gambaran saja tentang materi coding. Yang pertama adalah konsep berpikir komputasional. Tujuan pembelajaran pada pertemuan hari ini, ya, yang pertama satu, nanti diharapkan kalian memahami konsep berpikir komputasional. Apa sih? Apa sih berpikir komputasional itu seperti apa sih? Nah, nanti diharapkan kalian tahu. Yang kedua, merefleksikan cara berpikir komputasional dalam menyelesaikan masalah. Jadi bukan hanya sekedar kalian tahu saja apa itu konsep prinsip konsep berpikir komputasional, tapi nanti kalian bisa mengaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari kalian. Sampai sini bisa dipahami tujuan pembelajaran pada materi hari ini? Bisa. Yang pertama apa? Memahami konsep berpikir Ya,
memahami konsep berpikir komputer. Yang kedua, merefleksikan cara berpikir komputasional dalam menyelesaikan masalah. Siapa di sini yang nggak punya masalah? Siapa? Semuanya punya masalah. Selagi hidup kita punya masalah. Iya. Nggak dicari-cari pun masalah pasti ada. Nah, nanti diharapkan setelah ini kalian bisa menyelesaikan masalah-masalah kalian dengan cara komputasional. Pertanyaan pemantik, coba anak-anak baca. Kenapa kamu membuat jus? Apa langkah pertama yang kamu siapkan? Coba siapa yang mau menjawab? Buah. Oke, apa lagi? Blender. Apa lagi? Susu. Apa lagi? Hah? Listrik. Betul. Apa lagi? Gelas. Iya, gelas juga penting tuh. Apa lagi? Es batu. Banyak lagi ya? Oke. Nah, ini nanti apa kaitannya pertanyaan ini dengan materi kita hari ini nanti akan kita pelajari ya. Ini ada kaitannya. Kenapa ada pertanyaan seperti ini? Nanti kita kaitkan dengan berkonsep berpikir komputasional. Apa itu berpikir komputasional? Berpikir komputasional adalah cara berpikir untuk menyelesaikan masalah dengan langkah-langkah yang teratur. Tuh, berpikir komputasional itu menyelesaikan masalah secara urut, menyelesaikan masalahnya secara teratur dari A, B, C sampai Z. Bukan loncat-loncat dari A dulu nanti ke C, habis C kembali lagi ke B, bukan. Tapi berpikir komputasional ini adalah menyelesaikan masalah secara urut. Diambil dulu dari yang termudah dulu diselesaikan. Itu berarti kita sudah mulai menggunakan konsep berpikir komputasional. Pernah anak-anak menyelesaikan masalah yang sangat atau mengerjakan soal tapi kalian pilih dulu yang mudah-mudah? Pernah tidak? Pernah. Ketika ujian banyak soal nih, ada 50 atau 60 soal, kalian kerjakan yang mudah-mudah terlebih dahulu. Biasanya seperti itu tidak? Ya. Itu tanpa kalian sadarin kalian sudah menerapkan konsep berpikir komputasional. 4 prinsip berpikir komputasional. Jadi berpikir komputasional ini ada prinsipnya. Yang pertama, decomposition. Nah, ini agak sulit ini karena menggunakan bahasa orang sana. Yang kita biasanya makan telo, nah disuruh baca seperti ini mungkin agak kesulitan. Coba baca nak, apa nak? Yang pertama? Decomposition. Kan? Composition. Decomposition. Cara membacanya seperti itu nak, bukan decomposition, tapi decomposition. Iya, decomposition. Ini bahasa asing, bahasa Inggris. Artinya apa? Memecah masalah. Jadi masalah yang banyak tadi nak, yang banyak atau soal-soal yang sangat banyak jumlahnya, kita pecah. Cara mecahnya gimana? Kita kelompokkan terlebih dahulu yang mudah-mudah. Mana yang mudah dulu, baru yang sedang, baru sampai yang sulit. Itu namanya memecah masalah. Yang kedua, pattern recognition. Pattern recognition. Coba dibaca nak. Pattern recognition. Artinya apa? Mengenal pola. Maksudnya mengenal pola itu ya kita harus tahu terlebih dahulu mana soal yang mudah, mana soal yang sedang, mana soal yang sulit. Itu namanya mengenal pola. Jadi kita tahu dulu. Kalau kita mau mengelompokkan tapi kita tidak tahu mana yang mudah, mana yang sedang, mana yang sulit, ya tentu kita akan kesulitan gimana mengelompokkan. Jadi setelah kita harus tahu mana soal yang mudah, mana soal yang sedang, mana soal yang sulit. Selanjutnya adalah abstraction. Apa nak? Abstraction. Iya.
Kalian harus bisa belajar bahasa Inggris biar nanti go internasional, ya kan? Abstraction yaitu menyaring hal yang penting. Kalau kita punya masalah, kita selesaikan yang penting dulu. Jangan dicampur adukan dengan hal-hal yang tidak penting. Ya. Kita selesaikan dulu yang penting. Itu yang menjadi fokus untuk kita selesaikan permasalahannya. Lalu yang terakhir adalah algoritma. Apa yang terakhir? Algoritma. Apa itu algoritma? Membuat langkah-langkah. Kita sudah memecah, lalu mengkelompokkan, lalu menyaring hal-hal yang penting-penting saja. Setelah itu baru kita membuat langkah-langkahnya. Seperti halnya kita membuat mie rebus. Nah, itu kan ada langkah-langkahnya. Coba sampai sini sudah paham belum? Ini harus anak-anak paham, harus anak-anak hafal juga ini. 4 prinsip berpikir komputasional. Yang pertama memecah masalah. Yang kedua mengenal pola. Yang ketiga menyaring hal-hal yang penting-penting saja. Yang nggak penting abaikan. Yang terakhir membuat langkah-langkah penyelesaiannya. Kalau udah kita kelompokkan, udah kita saring, baru kita buat langkah-langkah penyelesaiannya. Sampai sini coba paham tidak? Paham tidak? Bingung? Jadi berpikir komputasional ini bukan hanya kita belajar dengan menggunakan komputer saja, tapi kita juga bisa menerapkan berpikir komputasional ini dalam kehidupan nyata kita. Bukan hanya dengan gadget saja, tapi bisa kita aplikasikan dalam kehidupan nyata. Contohnya lain adalah mempersiapkan mata pelajaran. Nah, itu juga kita biasanya kita kelompokkan tidak. Kalau kita mempersiapkan mata pelajaran yang akan kita bawa ke sekolah, kita kelompokkan tidak? Agama hari apa? Bahasa Indonesia hari apa? Itu kan kita kelompokkan kan? Kalau tidak dikelompokkan kita akan bingung. Betul tidak? Iya, kalau nggak kita kelompokkan kita bingung. Kita ada jadwalnya di situ. Oh, hari ini mata pelajarannya agama, matematika, IPAS. Dikelompokkan. Kalau nggak dikelompokkan, semua buku dibawa semua, nanti pusing kalian. Hal-hal penting. Pentingnya kita berpikir komputasional dalam kehidupan sehari-hari itu yang pertama dapat membantu kita mudah memecahkan masalah. Yang kedua, efisiensi tugas harian. Jadi yang tadinya kalau kita tidak menggunakan konsep berpikir komputasional itu selesai 1 atau 2 hari, karena kita menggunakan konsep berpikir komputasional, masalah atau pekerjaan itu bisa selesai hanya dalam beberapa jam saja. Itu mungkin saja terjadi. Lalu yang ketiga, membiasakan berpikir teratur dan sistematis. Jadi dengan kita melatih untuk berpikir komputasional, kita jadi disiplin. Iya, disiplin waktu dan lain sebagainya. Lalu inovasi pribadi. Baik nak, tolong perhatikan. Di depan ada video, nanti tolong sama-sama kita dengarkan videonya. Berpikir komputasional. Adakah yang bermata jeli dan melihat kata komputasional di sini? Perhatikan, nanti ada soal nanti, tolong jawab nanti. Mungkin ada hubungannya dengan komputer ya? Iya, betul sekali. Jempol buat kamu yang sudah menebak dengan benar. Berpikir komputasional adalah proses berpikir untuk menyelesaikan masalah dengan efektif dan efisien. Dalam ilmu komputer, proses berpikir ini dilakukan sebelum mulai menulis coding atau pemrograman. Jika sudah direncanakan dengan baik, maka coding yang ditulis akan sesuai dengan kebutuhan dan dapat diselesaikan dengan cepat dan tepat. Tapi ternyata berpikir komputasional juga bisa dilakukan tanpa komputer dan tanpa internet loh.
Malah sebenarnya kita pun sudah menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari, mulai dari menggosok gigi, mencatat ringkasan pelajaran, hingga menyiapkan tas untuk sekolah besok. Wah, kalau kita sudah bisa menerapkannya setiap hari, berarti kita semua sudah mahir dong. Eits, belum tentu. Contoh-contoh tadi kan menerapkan berpikir komputasional pada masalah yang sederhana. Masih banyak nih masalah yang lebih kompleks, seperti misalnya mengatur keuangan bulanan, apa yang harus dilakukan kalau kamu tersesat di tempat baru, hingga memilih jurusan dan karir. Lalu yang lebih penting lagi, ketika kamu dewasa nanti, kamu akan menghadapi era industri 4 dan bahkan 5. Di sini kamu perlu kecakapan untuk memanfaatkan dunia digital, mulai dari mencari dan memilah informasi yang kamu perlukan, hingga menggunakan informasi itu untuk membuat keputusan penting dalam hidupmu. Menghadapi masalah kompleks kehidupan di masa sekarang dan masa depan ini mirip seperti merencanakan coding yang sudah dibahas sebelumnya. Kuncinya adalah memahami masalah dengan tuntas dan mencari cara menyelesaikan yang efektif dan efisien. Nah, kalau begitu, bagaimana agar kita bisa berpikir komputasional? Sekarang kita bahas ya, 4 landasan dari berpikir komputasional. Yang pertama, dekomposisi. Dekomposisi artinya membagi masalah kompleks ke bagian yang lebih kecil agar mudah diselesaikan. Misalnya, kamu ditunjuk jadi ketua panitia lomba 17-an. Maka, untuk memudahkan pelaksanaan, kamu bisa menunjuk panitia bagian acara, konsumsi, publikasi, keamanan, dan lainnya. Yang kedua, pengenalan pola. Artinya mencari kesamaan dan pola di antara bagian-bagian masalah kompleks yang sudah dipecah. Misalnya, kamu hendak melipat dan menyimpan jemuran di rumah, maka kamu perlu bisa mengenali jemuran milik ayah, ibu, kamu, adik, dan milik bersama seperti spray, handuk, dan lainnya. Ini karena jemuran-jemuran itu perlu disimpan di tempat yang berbeda. Yang ketiga, abstraksi. Artinya fokus pada informasi yang penting saja, mengabaikan detail yang tidak diperlukan. Misalnya, kamu hendak menceritakan pengalamanmu berwisata ke luar kota. Tentunya kamu mengalami banyak hal dari mulai berangkat di bus, berfoto bersama, makan di restoran, menginap di hotel, hingga perjalanan pulang. Tapi nggak mungkin kan kamu ceritakan semua kejadian dengan detail pada teman-temanmu. Pasti mereka bosan kalau kelamaan. Jadi kamu harus menyaring beberapa kejadian yang menarik saja untuk diceritakan pada teman. Yang terakhir, algoritma. Artinya membuat langkah-langkah penyelesaian atau membuat aturan yang diikuti untuk menyelesaikan masalah. Misalnya, kamu diberi daftar belanja di supermarket oleh ibu. Ada minyak goreng, telur, roti, sayur, dan kopi. Lalu kamu harus buru-buru karena ibu sudah mau memasak dengan minyak goreng itu. Nah, kalau seperti ini, satu cara yang efisien misalnya mulai dengan mengambil barang yang paling dekat dari pintu masuk hingga terakhir yang paling dekat dengan kasir. Nah, itu dia 4 landasan berpikir komputasional yang perlu diterapkan untuk memecahkan masalah yang kompleks. Lalu berikutnya, apakah ada cara untuk mengasah kemampuan berpikir komputasional? Tentu ada. Selain bisa coba kamu terapkan ke masalah sehari-harimu, kamu bisa juga latihan soal untuk mengasahnya. Misalnya, gurumu akan memberikan soal-soal computational thinking di mata pelajaran matematika, bahasa Indonesia, dan IPAS dalam kurikulum mereka. Selain itu, kamu bisa ikut tantangan Bebas Indonesia juga. Yuk coba simak satu contoh soal computational thinking. Dalam BIS studi wisata, ada 3 kelompok anak yang akan diantarkan ke 3 tujuan Nah, coba ini ada soal ya. Soal, tolong nanti dijawab. Oke? Diperhatikan soalnya. computational thinking. Coba perhatikan. Dalam BIS studi wisata, ada 3 kelompok anak yang akan diantarkan ke 3 tujuan berbeda. BIS berhenti pertama di restoran, lalu hotel, dan terakhir di museum. Hanya ada satu tempat penyimpanan koper di samping bis yang hanya bisa dibuka dari satu pintu. Supir bis ingin mengatur koper-koper penumpang hingga mudah dikeluarkan. Bantu supir bis menentukan urutan memasukkan koper-koper itu ke dalam tempat penyimpanan. Pertanyaan, koper kelompok anak yang mana yang dimasukkan terakhir? Ayo, mana jawabannya?
Coba yang jawab A. 1, 2, 3, 4, 5. Oke, yang jawab B. Oh, banyak nih. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Oh, sebagian besar B ya. Kamu mana enak? Yang C. Satu orang. Mantap. Satu orang. D, yang manapun boleh. Bapak. Oke, kita lihat jawabannya ya. Tadi mayoritas banyak yang B ya. Back lagi sedikit. Nah, di sini. Koper kelompok anak yang mana yang dimasukkan terakhir? Ini ada urutannya ya. Bisnya datangnya dari mana ya? Dari sini ya. Nah, kalau ingin mudah mengeluarkan kopernya, tentu ya kan? Tentu yang ini dimasukkan terlebih dahulu. Betul nggak? Ya kan? Karena bagian ini nanti yang turun terakhir. Ya kan? Bagian yang museum ini yang nantinya akan turun terakhir. Harusnya dia ditempatkan di tempat yang jauh, yang paling dalam. Ya kan? Setelah itu baru kita susun yang ada di hotel. Nah, setelah itu baru disusul yang di restoran. Jadi koper kelompok mana yang dimasukkan terakhir? Kelompok yang restoran. Itu hal sederhana. Ya, hal sederhana. Hal sederhana pengaplikasian berpikir komputasional. Ya kan? Nah, sampai sini ada tidak pertanyaan anak-anak? Tidak. Oke, kalau tidak ada, ini sudah Bapak bagi kelompoknya. Sekarang kerjakan LKPD. Bapak bagi LKPD-nya, silahkan dikerjakan. Iya, satu kelompok. Itu kalau kolomnya kurang ditambahin diri. Sebelum kita mempresentasikan ini hasil kerja kelompok, kita akan bermain terlebih dahulu. Nama permainannya, dengarkan. Nama permainannya adalah Bos Berkata. Nama permainannya adalah Bos Berkata. Oke. Dengarkan, nama permainannya adalah Bos Berkata. Bos berkata, berdiri. Oke. Oke. Bos berkata, angkat tangan.
Bos berkata, turunkan tangan. Bos berkata, bos berkata, pegang kuping. Kuping sendiri ya, dan kuping kawannya. Bos berkata, lepaskan kuping. Ya, lepaskan pegangan kuping. Duduk. Enggak. Tuh. Pegang bahu. Bos berkata, duduk. Oke. Tepuk tangan untuk kita semuanya. Sudah, berarti sudah banyak yang paham permainannya ya. Oke. Jadi polanya apa polanya? Polanya apa polanya? Bos berkata. Nah, dengan permainan ini kita juga sebenarnya sudah mengaplikasikan berpikir komputasional dengan cara kita memahami pola. Kalau Bapak sebutkan bos berkata, berarti ikuti instruksinya. Tapi kalau Bapak tidak mengatakan bos berkata, berarti jangan diikuti instruksinya. Itu kuncinya seperti itu. Bos berkata, pegang telinga, pegang. Turunkan tangan atau lihat ke kanan, diam saja karena tidak ada instruksi bos berkata. Polanya adalah bos berkata. Sekali lagi tepuk tangan buat kita. Oke, selanjutnya kita akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok. Kita lihat dari kelompok yang terakhir sendiri, kumpulkan. Kelompok apa? Kelompok metal, silahkan maju ke depan. Kelompok metal harus metal ya. Nah. Siapa yang megang mic? Siapa yang megang mic? Nurin? Baru mau. Salam dulu. Salam, bilang mau. Tepuk tangan dulu untuk kelompok. Selanjutnya kelompok kumpulkan nomor 2, nampaknya kelompok Misamya. Silakan kelompok Misamya. Kelompok Misamya, silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok Misamyang. Ya. Perkenalkan dulu namanya. Kelompok kami terdiri dari 6 anggota kelompok. Yang pertama adalah Aina, Lira, Gilang Haidar, Farhan, Mizaro, dan Denny. Kami di sini akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami.
sama-sama kita mempresentasikan hasil diskusi kita. Sebelum kita akhiri pertemuan pada kesempatan kali ini, mari sama-sama coba kita simpulkan terlebih dahulu. Ya, kita simpulkan. Apa yang kalian dapat hari ini? Pembelajaran baru, ilmu baru, kata-kata baru, ya kan? Yang tadinya belum pernah dengar kata-kata komputasional, sekarang sudah pernah dengar. Ada berapa prinsip berpikir komputasional? Apa saja tadi? Dekomposisi, terus pattern recognition, lalu abstraksi, lalu setelah itu algoritma. Ada 4 prinsip berpikir komputasional. Oke. Setelah ini nanti untuk pertemuan minggu depan, nanti kita akan berlatih pengaplikasian berpikir komputasional. Kita banyak bermain game. Mau bermain game? Mau? Salah satunya seperti tadi, ada game tadi. Game apa tadi, permainan apa tadi? Besok banyak lagi permainan. Oke ya. Mungkin dari sini kira-kira ada tidak yang mau bertanya? Ada tidak yang mau bertanya? Tidak ada. Oke. Bapak. Sekali lagi tepuk tangan untuk kita semuanya. Oke, bagus. Sudah sama-sama kita mempresentasikan hasil diskusi kita. Sebelum kita akhiri pertemuan pada kesempatan kali ini, mari sama-sama coba kita simpulkan terlebih dahulu. Ya, kita simpulkan. Apa yang kalian dapat hari ini? Pembelajaran baru, ya, ilmu baru, kata-kata baru, ya kan? Yang tadinya belum pernah dengar kata-kata komputasional, sekarang sudah pernah dengar. Ada berapa prinsip berpikir komputasional? 4. Apa saja tadi? Dekomposisi, terus pattern recognition, lalu abstraction, lalu setelah itu algoritma. Ada 4 prinsip berpikir komputasional. Oke. Setelah ini nanti untuk pertemuan minggu depan, nanti kita akan berlatih pengaplikasian berpikir komputasional. Kita banyak bermain game besok. Mau bermain game? Mau? Salah satunya seperti tadi, ada game tadi. Game apa tadi, permainan apa tadi namanya? Bos berkata. Besok banyak lagi permainannya. Oke ya. Mungkin dari sini kira-kira ada tidak yang mau bertanya? Ada tidak yang mau bertanya? Tidak ada? Oke. Bapak harap anak-anak semua sudah paham materi hari ini, sehingga besok kita bisa melanjutkan materi selanjutnya. Oke, mungkin pertemuan kali ini Bapak cukupkan. Dari awal hingga akhir banyak kekurangan, Bapak mohon maaf. Semoga ilmu yang kita dapat hari ini bermanfaat bagi kita semua. Amin ya robbal alamin. Oke, Bapak akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.